Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini, hari Kamis 14 Juli 2022, melalui program Morning Call GPIB dengan saya, Pendeta Petronella Yohana Wairisal Hermanus, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor di Mupel Kaltara Berkat. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, ketika kami masih boleh ada di pagi hari ini, maka semuanya adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mengawali seluruh panggilan dan pengutusan kami datang kepadamu ya Tuhan, dan akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami, agar kami dapat mengerti dan mampu memberlakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pagi ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, seorang petani yang menabur benih akan kehilangan benih itu. Ketika benih itu jatuh
dari tangannya. Namun benih itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Jika si petani ingin terus menggenggam benih itu, maka ia hanya akan memanen sedikit hasil atau bahkan tidak sama sekali. Sementara petani yang melepaskan lebih banyak benih akan menghasilkan panen lebih banyak pula. Tabur tuai berarti apa yang kita tabur akan kita tuai. Sederhana bukan? Tetapi tidak sesederhana di dalam prakteknya. Ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih, hukum tabur tuai dipakai oleh Rasul Paulus sebagai motivasi bagi jemaat Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas. Namun bukan saja bagi jemaat di Korintus, tetapi juga bagi jemaat kita, bagi kita kini dan di sini. Pertanyaan bagi kita, sahabat GPIB, bagaimana dengan pemberian kita? Apakah ada dalam kerelaan hati, ada dalam sukacita dan ketulusan, atau karena paksaan, atau juga supaya pemberian kita membuat orang lain memuji diri kita? Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, terkadang orang-orang menjadi ragu untuk memberi bagi Allah, juga bagi sesama, dengan sikap hati yang rela, yang tulus, dan penuh sukacita. Mengapa? Karena mereka khawatir tidak memiliki sisa uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Rasul Paulus meyakinkan jemaat Korintus, bahkan kita, bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Orang yang memberi hanya sedikit akan memperoleh sedikit juga. Terkadang kita memberinya sedikit, tetapi berharap menerima yang banyak. Hal ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di saat ini. Kita terlalu egois untuk hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi sesama kita, mereka yang sangat membutuhkan, tidak kita pikirkan, tidak kita pedulikan. Sikap suka memberi jauh lebih penting daripada jumlah yang diberikan. Orang yang hanya dapat memberikan sedikit persembahan, janganlah merasa malu, karena Allah memperhatikan bagaimana ia memberi dari kekayaannya. Ia memberi dari apa yang ia miliki, bukan dari apa yang tidak ia miliki. Apa yang ada, apa yang diberikan oleh Tuhan menurut kasih karunia-Nya, maka sikap hati dalam memberi menjadi poin penting dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 bagian B menyatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di sini yang dimaksud oleh Yesus adalah meskipun kita berbahagia ketika menerima, tetapi kita akan lebih berbahagia ketika kita memberi. Memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup dan meyakini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dengan cara yang ajaib dan indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Memberi juga membuat kita semakin lebih mengenal Tuhan, dan itu adalah juga anugerah Tuhan. Karena memberi bukan berarti kita kehilangan, tetapi kita akan menuai berkat-berkat yang Tuhan perkenankan bagi kita.
Apa yang menjadi refleksi kita, sahabat GPIB? Yang pertama, bahwa bersediakah kita memberi atau menabur dengan sukacita dan ketulusan? Maka kita juga akan menuai yang terbaik yang disiapkan oleh Tuhan. Jika kita menabur dalam kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan pula. Namun jika kita menabur kebaikan dan kasih, maka kita tentu akan menuai yang baik juga. Sehingga dalam memberi, kita juga harus memperhatikan bagaimana dengan kerelaan hati kita. Relakah saya atau tidak? Hal yang kedua menjadi refleksi kita, Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Oleh karena itu, jangan takut untuk menabur atau memberi, karena Allah sudah menyediakan benih untuk kita tabur. Mari menabur dengan sukacita, dan jangan takut karena Allah juga sudah menyiapkan roti untuk dimakan. Jadi ada benih dan roti yang Tuhan siapkan untuk kita. Pertanyaannya, maukah kita berbagi? Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Roh-Mu yang kudus mampukan kami untuk dapat menabur kebaikan dan kasih, sehingga kesaksian kehidupan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Apa yang menjadi rencana kami, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, biarlah Tuhan mampukanlah kami untuk dapat mengerjakannya dengan baik. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati di dalam seluruh pelayanan. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GPIB, bahkan pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah ya Tuhan semuanya ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Inilah kami yang berseru kepadamu, berkenanlah Engkau menyedengkan telinga pengasihan-Mu dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Ospalka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.